mengucap syukur bahwa Tuhan selalu ada di hati kita, selalu ada di setiap hidup kita, baik sehat kita, sakit kita, maupun apapun keadaan kita, Tuhan selalu beserta kita. Nah, dari itu pagi hari ini kita boleh mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita boleh bangun pagi hari ini, kita boleh berkumpul bersama saudara seiman kita di gereja tempat ini. Kita mau siapkan, kita rindu untuk menyembah Tuhan. Saya ajak kita semua bagi berdiri. Kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memulai ibadah dan persekutuan kita pada pagi hari ini bersamaan dengan diterimakannya perjamuan kudus bagi seluruh jemaat. Oleh karena itu, biarlah ibadah dan persekutuan ini
Boleh kita mulai di dalam Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang akan dibacakan kepada semua kita pada pagi hari ini di dalam Yunus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian: bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Selamat beribadah, selamat memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan, apa kabarnya? Baik ya, luar biasa. Tuhan akan setiap aktivitas kita, pekerjaan kita, sekolah kita, maupun Tuhan berikan apapun yang Tuhan berikan bagi kita, Tuhan selalu baik bagi kita. Tidak pernah Tuhan mengatakan bahwa Tuhan ya kadang sekali tempo ya Tuhan ngasih cobaan. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan punya maksud baik, Tuhan punya rencana yang baik bagi kita. Kita yakin kita bisa mampu untuk melewati untuk semua. Terkhusus juga untuk saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID ini. Kita harap kita juga bisa mentaati, kita selalu pakai masker, kita selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan juga kita jaga jarak ataupun menjauhi kerumunan ya Bapak Ibu. Kita rindu bahwa suasana ini segera berlalu. Amin ya Bapak Ibu. Ya, kita beraktivitas normal lagi, kita sehat seperti sedia kala lagi, dan juga untuk usaha pemerintah maupun seluruh dunia juga menemukan vaksin secepatnya juga, supaya ini semua juga dapat reda untuk pandemi ini. Saja kita semua bangkit diri lagi, kita mau naikkan syukur pada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti, kasih-Nya Tuhan sangat besar bagi kita. Kita mau naikkan pujian, ku naikkan syukurku. Kita mau berserah kepada Tuhan. Dia begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih-Nya menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibantu
Tuhan, dan juga kita mau persiapkan nanti setelah firman kita mau menerima sakramen perjamuan kudus, bahwa Tuhan sangat baik bagi kita, Tuhan, untuk menggenapi setiap firman-firman yang telah disampaikan dalam Alkitab. Kita yakin percaya bahwa kita sebagai orang percaya, kita selalu berjalan, kita selalu mengikut dalam kehendak Tuhan. Kita mau bersatu hati sebelum kita mau menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Neweli Sega. Kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan bukti kebesaran-Mu Tuhan. Kita mau katakan hidupku Tuhan menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali katakan hidupku Tuhan menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat
Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami serahkan di dalam tangan-Mu untuk firman Tuhan yang sebentar lagi dibentangkan di tengah-tengah kami, di tengah-tengah persekutuan dan ibadah ini. Kami mohon kuasa Tuhan melingkupi semua kami, akan ada di tengah-tengah kami, memberikan pengertian yang sangat-sangat berarti bagi kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus-Mu akan menuntun kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan terlebih-lebih jemaat-jemaat Tuhan yang sejak dari rumah mereka masing-masing, dari tempat tinggal mereka, telah menyiapkan hati mereka untuk disirami dengan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menghiburkan, menguatkan, dan menuntun kami ke jalan yang Engkau kehendaki. Terpuji Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan di dalam kitab Yunus, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-10, dan dilanjutkan dengan pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yunus pasal 2 ayat 10 sampai pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan kepada semua kita, demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Pasal 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubungkan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa.
ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Amin. Demikian firman Tuhan yang dibacakan kepada semua kita, yang diperdengarkan kepada semua kita yang berbahagia. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Saudaraku dalam Kristus Yesus, mengetuk pintu rahmat. Itulah tema kita pada pagi hari ini. Mengetuk pintu rahmat. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara, di tempat ini usia semua kita berbeda-beda. Ada yang lebih tua dari saya, tapi ada juga yang lebih muda dari saya. Ada yang usia kita begitu banyak, ada yang usia kita sedang, dan ada yang usia kita juga masih terlalu muda. Tetapi di dalam perjalanan di usia kita yang telah Tuhan berikan itu, seringkali kita menyaksikan bahwa ada saja pribadi-pribadi, orang-orang yang kadang-kadang di dalam kebencian hatinya, di dalam dendam yang membara di dalam hidupnya, kadang kita dengar, kadang kita lihat, keluar dari bibir lidah mereka, tidak ada maaf bagimu. Berapa lama saudara-saudaraku? Kadang-kadang orang yang seperti ini tidak bisa memberikan waktu yang tepat. Bahkan kadang-kadang dia bilang, seumur hidup sekalian tak ada maaf bagimu. Tapi saudara-saudaraku, di dalam rahmat dan kemurahan Tuhan, di tengah-tengah kerasnya hati manusia, di tengah-tengah bencinya hati manusia, di tengah-tengah membaranya dendam yang sudah, rahmat itu diketuk di dalam setiap hidup kita. Orang yang telah memutuskan tadi bertahun-tahun, bahkan seumur hidupnya tak ada maaf bagimu, tiba-tiba bisa hati menjadi lembut, bisa bicara menjadi kata maaf, bisa pikiran menjadi positif, pikiran-pikiran negatif menjadi dijauhkan daripada hatinya, daripada pikirannya, dan semua hal-hal yang baik menjadi miliknya. Kenapa saudara-saudaraku? Pintu rahmat telah diketuk di dalam setiap kita. Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, bulan ini sejak minggu kemarin kita dengarkan tentang bulan perdamaian di dalam kehidupan kita bersinoda, yaitu GGKMI. Sedang menggumulkan di dalam bulan-bulan ini tentang perdamaian. Baik itu perdamaian dalam diri sendiri, perdamaian di tengah-tengah di mana kita berada, perdamaian antara relasi kita satu dengan yang lain, dan perdamaian di dalam setiap hidup kita. Bulan ini kita mencoba merenungkan hal itu. Adakah saya membawa damai di tengah-tengah komunitasku? Adakah saya sedang membawa damai di tengah-tengah keluargaku? Adakah damai sedang saya lakukan di tengah-tengah kehidupanku hari lepas hari? Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, kita melihat bacaan kita pada pagi hari ini. Ketika kita menelisik kitab Yunus ini, saudara-saudaraku, saya menemukan satu benang merahnya, titik benang merahnya, di mana di sana betul-betul Tuhan sedang mencurahkan kedaulatan mutlak, kedaulatan penuhnya atas seluruh dunia ini, ciptaan
ciptaan ini. Bagaimana tidak, saudara-saudaraku? Mari kita coba melihat satu persatu. Misalnya, saudara-saudaraku, kita tahu orang Niniwe itu adalah bukan orang yang seperti bangsa Israel, di mana Yunus berasal dari sana, yang notabene-nya adalah umat pilihan Tuhan. Tapi lihat, saudara-saudaraku, Tuhan berdaulat penuh atas bangsa, sekalipun mereka tidak mengenal Allah seperti Yunus dan bangsanya. Tetapi sebaliknya juga Tuhan berdaulat atas bangsa yang seperti Yunus dan bangsanya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahkan umat pilihan Allah sendiri. Tuhan berdaulat atas itu, termasuk atas Niniwe. Sekalipun mereka jahat, disebutkan oleh firman Tuhan, sekalipun mereka berdosa, tetapi Tuhan berdaulat penuh atas mereka. Kita coba lihat lagi di dalam bacaan-bacaan kita minggu yang lalu tentang kitab Yunus ini. Ternyata, saudara-saudaraku, Tuhan juga berdaulat atas alam semesta. Termasuk ketika lautan itu, saudara-saudaraku, mengamuk dengan gelombangnya yang hebat. Ketika lautan itu bergelora, kita tahu ketika kapal yang dimana Yunus sedang menumpangnya, dan ketika ada di tengah-tengah kedalaman lautan itu, lalu mengamuklah ombak yang hebat itu. Saudara-saudaraku, lihat, Tuhan berdaulat atas hebatnya gelombang itu. Tetapi juga sebaliknya, Tuhan berdaulat ketika kita melihat gelombang laut itu menjadi tenang, menjadi reda, seolah-olah tidak ada yang tidak bisa dikendalikan oleh. Dan memang iya, segala sesuatu yang ada di bumi ini bukan hanya bangsa, tetapi juga ciptaannya, bahkan semua problem, semua permasalahan, semua gejolak yang ada, Tuhan pun berdaulat atas itu, saudara-saudara. Tidak cukup, saudara-saudara, kita melihat Tuhan juga berdaulat. Ini yang menarik di dalam pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Bukan hanya sekedar bahwa ikan itu memuntahkan Yunus ke darat, kita melihat Tuhan berdaulat atas itu. Tidak. Tapi pada saat ikan menelan Yunus, bukankah Tuhan juga berdaulat atas itu? Tuhan berdaulat ketika kemudian ikan yang besar itu, kemarin dikatakan oleh pengkhotbah sebelumnya bahwa ikan itu enggak ada namanya. Namanya saja adalah ikan besar. Tapi ketika dia menelan Yunus, Tuhan berdaulat di sana. Tetapi sebaliknya, ketika ikan itu memuntahkan Yunus ke darat, Tuhan pun berdaulat penuh. Alasan-alasan ini membuat saya melihat kitab Yunus. Begitu Allah itu berdaulat atas kehidupan manusia, termasuk Yunus yang sedang menjadi sorotan di dalam kitab Yunus ini. Bukan hanya itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan berdaulat penuh ketika apa? Ketika dia memerintahkan Yunus pergi ke Niniwe. Panggilan pertama ditolak oleh Yunus, diabaikan oleh Yunus. Tapi mari kita melihat kedaulatan penuh Tuhan. Diulangi di panggilan kedua. Itu artinya apa, saudara-saudara? Kedaulatan penuh Allah ini tidak bisa ditawar-tawar dan tidak bisa ditolak oleh siapapun. Bapak Ibu berkata, oh iya, mungkin di ayat itu betul, tapi bagaimana di ayat terakhir? Menyesallah Allah
Karena dia merancangkan malapetaka. Ini kan juga kedaulatan Allah. Saya katakan di dalam kedaulatan Allah itu, Allah berhak untuk mengatakan dia melakukan hukuman atas kejahatan bangsa yang dia dengar, yang dia lihat. Tetapi juga untuk memaafkan saudara-saudara. Mari kita melihat betul kedaulatan Allah ini. Jadi kalau tadi dari awal saya katakan bahwa membaranya kebencian seperti kebencian seorang Yunus kepada bangsa yang tidak mengenal Allah itu. Ternyata saudara-saudaraku, Allah berdaulat untuk menegur bangsa itu. Bahkan mengancam dengan ancaman untuk memberikan pelajaran. Bahkan menunggangbalikan kota itu kalau mereka tidak bertobat. Tetapi juga sebaliknya Allah berdaulat untuk memaafkan sampai Yunus itu stres. Sampai dia katakan di dalam ayat sebelumnya, aku tahu engkau itu adalah Allah yang maha penyayang. Sampai segitunya. Menurut saya Yunus itu bukan orang biasa, tapi orang yang betul-betul tahu karakter Allah itu seperti apa, sifat Allah itu bagaimana. Maka kalau kita melihat misalnya Bapak Ibu, ketika dia ada di atas perahu atau di atas kapal, lalu kemudian yang lain itu sibuk, yang lain itu kemudian sudah mulai khawatir karena gelombang laut yang ada. Itu adalah tanda orang tidak percaya. Dan memang bangsa-bangsa ini yang ada di atas kapal itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi Yunus yang tahu karakter Allah, Yunus yang tahu persis siapa Allah yang dia sembah, tinggal tidur Bapak Ibu. Diam saja karena dia tahu Allah berdaulat atas hidupnya. Mati hidupnya itu adalah kedaulatan penuh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kedaulatan Allah ini Tuhan ulurkan begitu banyak kepada kita, kepada saya dan saudara. Dan demikian juga di masa lalu yang kita baca dalam kitab Yunus, di dalam kehidupan Yunus dan bangsa Niniwe itu, diulurkanlah kedaulatan itu. Tujuannya apa saudara-saudara? Agar terjadi perdamaian, agar terjadi kesejahteraan, agar terjadi hati yang damai, hati yang begitu indah. Itu tujuannya. Kenapa Tuhan mengulurkan begitu banyak kedaulatannya di dalam kehidupan kita. Maka ketika kemudian kedaulatan ini lalu Tuhan ulurkan kepada semua ciptaannya, bukan hanya manusia tetapi juga segala ciptaan yang ada. Kita tinggal melihat momen, di mana momen, kapan dan seperti apa sehingga pintu rahmat yang ada dalam hati kita itu dibukakan dan kita katakan, yes, ini titik di mana saya harus berdamai dengan diri saya, harus berdamai dengan orang lain, istri saya, anak saya, suami saya, dan komunitas saya, dan semuanya. Kadang-kadang kita tidak terlalu sensitif di dalam setiap momen, di dalam setiap perkara yang Tuhan izinkan terjadi pada kita. Kita masih melihat, walah ini kan terlalu kecil perkara seperti ini. Kita melihat bahwa perkara-perkara yang dimaksud perkara-perkara yang luar biasa besar. Lalu kita baru kemudian di sini baru Tuhan mengetuk pintu hati. Tidak saudara-saudara. Ada seorang ibu, mohon maaf kalau saya bisa mengatakan ibu ini cerewet. Di sini nggak ada yang cerewet. Semua kalem. Cerewetnya Bapak Ibu, sampai di rumah itu anaknya kalau makan tidak boleh ada yang berbicara. Tidak boleh ada yang berbicara, apalagi ribut, apalagi yang namanya anak-anak bertengkar pada saat makan. Saya yang punya anak seringkali menyaksikan seperti itu.
Dan ibu ini begitu cerewet, ngomelin terus anak-anaknya. Saudara-saudaraku, suatu hari, bukan perkara besar, di mana dia mengubah sikapnya menjadi orang yang hati-hati dalam bicara, termasuk kepada anak-anaknya dan keluarganya yang selama ini Bapak Ibu dia buat seenaknya. Ibu ini hanya perkara kecil. Pada saat mereka makan, lalu kemudian ibu itu sedang memasak kangkung, lalu dihidangkan. Dan di kangkung yang sedang dia makan itu ternyata masih ada ulat karena tidak bersih untuk waktu dia cuci. Dan apa yang dikatakan oleh anaknya? Mah, belum dibilang mah, udah dimarahi. Dan anaknya itu kemudian diam saja. Baru setelah selesai makan, anaknya baru cerita, "Ma, saya tadi mau bilang bahwa di makanannya mama itu ada ulat." Dan baru mulai dari situ ibunya ini berubah total. Dia mulai banyak mendengar. Dia mulai banyak merenung setiap kali ada informasi, entah dari anaknya, entah dari suaminya, dari saudaranya. Dia mulai merenung, mengunyah terlebih dahulu, memproses terlebih dahulu. Tidak keburu-buru lagi dia akan memperkatakan seperti pada waktu-waktu sebelumnya. Perkara mana ketuk hati ibu ini? Bukan perkara yang besar, tapi perkara-perkara yang kecil. Perkara-perkara yang biasa. Di sana Tuhan sedang mengetuk pintu rahmat. Agar apa, saudara-saudaraku? Agar kita bisa berubah. Saudaraku, mari kita melihat Yunus, Bapak Ibu, diketuk pintu hatinya. Bukan karena dia dimuntahkan di darat oleh ikan besar. Bukan juga karena langsung Tuhan meminta-minta sama dia. Sampai kemudian panggilan yang kedua, dia baru pergi ke Niniwe. Sederhana, saudara-saudara. Di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-10, Yunus mulai berpikir. Ketika ikan besar itu memuntahkannya di darat, dia mulai mengolah, dia mulai merenungkan, dan di sanalah mulai terbuka pintu rahmat untuk membawa kedamaian dan untuk membuat dirinya, saudara-saudaraku, berubah. Apa itu? Dia mulai tahu, kalau Tuhan saja berdaulat atas ikan yang tidak ada apa-apanya dengan saya sebagai manusia yang punya otak, punya pikiran, punya naluri, punya kemauan, punya kehendak seperti saya. Tuhan berdaulat atas ikan yang seperti ini saja. Baik pada saat dia menelan maupun pada saat dia memuntahkannya. Kenapa Yunus harus mempertahankan kehidupannya tidak layak di hadapan Tuhan dengan cara menolak perintah Tuhan? Ketika perenungan ini masuk di dalam sanubari, Yunus mulai mengikuti gelombang yang sedang diarahkan oleh Tuhan. Pergi kemana? Pergi ke Niniwe. Pergi ke Niniwe, saudara-saudara. Sekalipun memang ada beberapa ayat di sini yang menarik. Tuhan katakan, perkatakanlah firman Tuhan kepada bangsa Niniwe. Tapi ketika kemudian Yunus sudah masuk dalam bangsa Niniwe, lalu kemudian sudah 1 hari. Niniwe itu kota besar, kurang lebih 3 hari perjalanan untuk bisa mengelilingi kota ini. Dan baru 1 hari saja dia sudah mulai berteriak. Tetapi saudara-saudara, dia tidak mencantumkan firman Tuhan berkata demikian. Dia langsung berkata 40 hari. Dia langsung mengatakan. Dia tidak mencantumkan firman Tuhan seperti yang Tuhan perkatakan kepada dia. Kenapa, saudara-saudara? Dia tahu bangsa Niniwe ini bukan bangsa yang percaya kepada Tuhan, tapi mereka bangsa yang percaya kepada ilah-ilah. Kepada ilah-ilah. Maka di dalam kepercayaan bangsa Niniwe itu Yunus memakai sebagai kendaraan,
sebagai alat untuk apa? Untuk memperkenalkan Allah yang sedang mengutus Yunus untuk mempertobatkan bangsa Niniwe. Tidak ada salah di dalam ayat ini, sekalipun tidak setepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Yunus. Tetapi dia punya siasat, dia punya cara bagaimana supaya orang Niniwe ini bisa berubah. Jadi outputnya saudara-saudaraku, pertobatan dan perubahan hidup. Yunus sudah berubah. Yunus sudah memulai mengikuti gelombangnya Tuhan. Sekarang bangsa Niniwe bagaimana saudara-saudara? Dua tokoh ini, Bapak Ibu, baik Yunus maupun bangsa Niniwe, menjadi pelajaran penting bagi kita. Bangsa Niniwe terdiri dari masyarakatnya, dan di dalam catatan Alkitab, di dalam Alkitab yang kita renungkan tadi, juga rajanya, penguasanya. Dan apa yang mereka lakukan? Masyarakat dan rakyatnya pun bersama-sama. Mereka berinisiatif, proaktif. Untuk apa? Untuk menanggapi seruan yang dari Yunus itu, untuk bertobat, untuk berubah, untuk mengubah hidup mereka. Disebutkan di sana mereka jahat di mata Tuhan. Perampasan hak-hak orang, anak yatim, janda, perlakuan kriminal terjadi dalam bangsa ini. Begitu bejatnya mereka di mata Tuhan. Tapi saat mereka mendengarkan seruan dari Yunus, mereka tangkap itu dengan cara apa? Disebutkan beberapa kali. Bukan hanya manusia yang berpuasa, tetapi dikatakan di situ binatang pun ikut berkuasa, ikut berpuasa. Itu apa maksudnya saudara-saudara? Bangsa Niniwe sudah mulai sadar bahwa sebenarnya mereka bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kalau mereka menyamakan dirinya dengan binatang-binatang mereka, itu artinya adalah suatu bentuk kerendahan hati mereka atas teguran yang sedang Tuhan sampaikan kepada mereka. Dan apa yang dilakukan oleh penguasanya, rajanya pada saat itu? Dia langsung turun. Dia buka jubahnya, mungkin seperti yang Pak Sika pakai pada pagi hari ini. Dibukanyalah jubahnya, dan dia kemudian datang kemana? Dia tidak datang di depan mimbar seperti ini. Dia tidak datang di tempat kursi yang kita sebut kursi Musa, atau kursi orang Farisi, atau kursi orang siapa saja pembesar. Tapi dia datang di Abu sebagai tempat peratapan, sebagai tempat untuk bersedih. Karena apa? Mulai ada kesadaran bahwa selama ini ternyata kita sudah begitu jauh dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kedamaian itu hanya bisa terjadi apabila satu dengan yang lain mulai berubah. Jangan harap di dalam rumah misalnya suami istri mengidamkan sebuah kedamaian, tetapi saling mempertahankan keegoisan, cara hidup yang lama, saling mempertahankan sifat-sifat hidup yang dulu, itu tidak akan pernah tercapai damai. Damai itu hanya apabila kita mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengubah total sifat hidup kita, dan satu dengan yang lain mulai saling menghargai, mulai saling mengapresiasi. Dan di sanalah kedamaian kita petik dari hari ke hari, bahkan seumur hidup kita. Pagi ini datanglah, ambillah perjamuan kudus. Karena yang membuat hubunganmu dengan Allah menjadi damai, darah dan tubuh Yesus yang telah disalibkan, yang telah dikorbankan untuk kita orang yang berdosa. Sehingga kita sampai saat ini
telah menjadi damai antara relasi kita Allah dengan manusia. Berubahlah, mari kita bertobat apa saja yang selama ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari satu persatu kita mulai berhenti, kita mulai tinggalkan, dan mari kita memakai jubah yang baru, jubah yang diberikan oleh Tuhan, pertobatan dan pembaharuan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Dan kami memohon kepadamu, kiranya Engkau memberkati di dalam hidup kami, agar firman-Mu boleh berkuasa, agar firman-Mu efektif bekerja dengan kuasa Roh Kudus-Mu, menguasai hidup kami, mengingatkan kami, menolong kami, sehingga kami menemukan kedamaian itu dan menemukan cara-cara untuk menjaga hidup kami agar tidak kembali kepada kehidupan yang lama, tapi kami memusatkan perhatian kami, pandangan kami ke arah depan, di mana Tuhan sedang memberikan kepada kami rahmat kemurahan yang luar biasa. Terpuji Engkau Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan menerima perjamuan kudus dan pelayanan ini kita akan bersama-sama melakukannya di dalam Tuhan. Saya mau mengumumkan terlebih dahulu, memberitahukan terlebih dahulu bahwa roti dan anggur yang kita pakai untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini, kalau pada bulan-bulan tahun-tahun yang lalu kita akan memakai roti yang sudah disiapkan, hampir sama juga dengan pada pagi hari ini. Hanya saja roti dan anggur sudah dibungkus di dalam sebuah kemasan. Gunanya Bapak Ibu untuk menjaga kita di dalam terus mempertahankan protokol kesehatan COVID-19 ini. Oleh karena itu, pada saat Bapak Ibu menerima roti dan anggur, nantinya kemasan itu di atasnya roti dibuka terlebih dahulu plastiknya atau tutupnya yang di atas. Bagi Bapak Ibu nantinya yang agak kesulitan, boleh minta tolong kepada yang lain, tentu dengan steril. Dan setelah itu baru dibalik, dan dibaliknya itu nanti ada anggur yang juga sudah satu paket dengan kemasan ini. Jadi Bapak Ibu di dalam sini ada anggur, jangan berpikir bahwa bisa diambil, tidak. Jadi nanti roti dan anggur kita buka, setelah itu rotinya kita ambil, dan pada saat kita meminum anggurnya nantinya, lalu kemudian kita beginikan saja, dan kemudian kita buka kemasan ini, dan kemudian kita baru menikmatinya bersama-sama. Demikian pengumuman dari saya. Pelayanan sakramen perjamuan kudus ini kita mulai dengan pertolongan yang dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, di dalam kasih karunia dan rahmat dan damai sejahtera Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus telah berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku memberikan kelegaan kepadamu." Sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya berdosa dan mau bertobat untuk menyerahkan hidupnya pada pemeliharaan ilahi. Telah menyatakan sebagai murid Yesus Kristus melalui sakramen baptis. Datanglah, ambillah perjamuan Tuhan dengan iman,
dan kuatkanlah dirimu melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus sambil mengucap syukur. Kepada saudara-saudaraku yang belum mengaku percaya pada Yesus Kristus dan dibaptis, dipersilakan segera mengikuti kelas katekisasi dan setelah dibaptis nantinya baru ikut mengambil perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Mari kita akan mengakui dosa kita kepada Tuhan. Saya akan memperkatakannya dari depan ini, Bapak Ibu akan menirukannya. Allah yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati, sebelum kami menghampiri meja perjamuan-Mu, kami datang dengan membawa segala pergulatan batin kami. Kami menyadari bahwa kami telah berdosa terhadap Dikau dan sesama. Maka kiranya melalui perjamuan ini, hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Yesus Kristus. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Ya Yesus Sang Penebus, berkatilah roti dan anggur, lambang tubuh dan darah-Mu. Selagi kami mengenang penderitaan-Mu, kami menerima kehidupan-Mu. Semoga pikiran-Mu menjadi pikiran kami, hidup-Mu menjadi hidup kami, dan kasih-Mu menjadi kasih kami. Layakanlah kami untuk makan dan minum bersama, serta layakanlah hamba-Mu menerimakan sakramen perjamuan ini bagi umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus kami memohon. Amin. Bapak Ibu majelis yang bertugas, saya persilahkan untuk mempersiapkan meja perjamuan kudus. Pada waktu malam, saat Yesus hendak diserahkan, lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya. Lalu Ia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Setelah mereka makan, lalu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, dan Ia berkata, "Cawan ini perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Setiap kali engkau meminumnya, menjadi peringatan akan daku." Amin. Mari layani jemaat Tuhan. Mari layani jemaat Tuhan. Mari layani jemaat. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang
Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bagi Bapak Ibu yang belum dilayani roti dan perjamuan kudus, bisa mengangkat tangan supaya majelis bisa melayani Bapak Ibu. Dan saya melihat semuanya sudah semuanya. Dan mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang sudah tertulis di roti atau di perjamuan kudus yang telah Bapak Ibu terima. Bawalah di dalam perenunganmu, berdoalah, ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan sebelum Bapak Ibu akan bersama-sama ikut di dalam perjamuan kudus ini. Saya berikan waktu kepada semua kita. Mari kita ambil roti yang ada di tangan kita, kita angkat, dan mari kita akan makan bersama-sama sambil mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, dan bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kita. Sebelum kita minum, mari kita akan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita akan minum bersama-sama, kita katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, itulah yang mulia. Dosaku salibnya kita berdiri bersama-sama. Salibnya, salibnya, itulah yang mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Ya Allah, Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dalam sukacita surgawi melalui pesta rohani yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah penebusan yang telah Engkau nyatakan. Karena itu ya Tuhan, kami mempersembahkan syukur kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Demikian perjamuan kudus ini, dan saya kembalikan kepada majelis atau kepada baik. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dari Tuhan, warta gereja pada pagi hari ini. Yang pertama-tama kami sampaikan selamat datang dan selamat bakti para seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini, dan selamat juga datang juga kami sampaikan pada jemaat yang pertama kali hadir di tempat ini. Apakah ada? Mungkin bisa berdiri? Oh, tidak ada. Biarlah melalui persekutuan dan ibadah ini senantiasa mendekatkan kita satu dengan yang lain, membuahkan hati yang gembira dan semakin meneguhkan iman kita di dalam Tuhan Yesus. Kami mengharapkan kehadiran saudara di dalam kebaktian di minggu-minggu yang akan datang. Berikutnya kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Nemuli Sega STH yang telah melayani ibadah dan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan beliau selanjutnya. Berikutnya pemberitahuan. Yang pertama, hamba Tuhan majelis dan jemaat kami Progo turut berbelasungkawa atas meninggalnya ibunda dari Ibu Rina Karunia. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Berikutnya poin B, majelis jemaat kami Progo mengucapkan terima kasih kepada panitia nominasi pemilihan penatua dan diaken periode 2020-2023 GKMI Progo, dan telah terpilih 6 penatua dan 6 diaken. Berikutnya, berdasarkan hasil pemilihan jemaat untuk penatua dan diaken periode 2020 sampai 2023 telah mendapatkan 6 orang penatua dan 6 orang diaken dengan nama-nama sebagai berikut. Penatua pertama Bapak Pangheri, kedua Bapak Agus Winarno, ketiga Bapak Stevi Hangewa, keempat Bapak Vipi Handoko, kelima Bapak Julius Handoko, keenam Bapak Purwoko Budi S. Untuk diaken pertama Bapak Yohanes Saryono, kedua Bapak Samuel Budi Santoso, ketiga Bapak Alexander Ari Gunawan, keempat Ibu Nini Suharyati, kelima Bapak Timotius Agung Susanto, dan keenam Bapak Junaidi. Jika tidak ada keberatan secara tertulis dan sah dari jemaat, maka setelah diumumkan 2 kali berturut-turut atas nama-nama tersebut, maka pada tanggal 27 September pada ibadah hari Minggu bersama dengan HUT GKMI Progo yang ke-24, nama-nama tersebut akan dilantik menjadi Majelis GKMI Progo periode 2020 sampai 2023. Berikutnya mengucapkan selamat ulang tahun yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama tanggal 9 September anak Nino. Berikutnya tanggal 9 September juga Bapak Setiono, apakah hadir? Pak Setiono. Berikutnya tanggal 11 September Ibu Indah. Nanti sebelum doa berkat, Bapak Pendeta akan mendoakan jemaat yang berulang tahun. Berikutnya yang terakhir di lampiran warta terdapat laporan keuangan GKMI Progo. Saya bacakan khusus bulan terakhir aja Agustus. Untuk bulan Agustus penerimaan 16.265.000, kemudian pengeluaran 15.303.000. Saldo awal sebelumnya adalah minus 11.421. Dengan demikian saldo akhir laporan Agustus adalah minus 10.460.000 sekian. Nanti untuk jelasnya bisa dibaca dalam warta jemaat yang telah dibagikan. Kemudian ada ralat warta tanggal 6 Agustus, ada perpuluhan atas nama TNK, itu salah, yang betul adalah TKN. Demikian untuk ralatnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya menambahkan saja untuk hari ini, nanti setelah ibadah ini, khususnya panitia HUT dan Natal bisa tinggal sebentar. Kita akan berbicara mengenai persiapan kita untuk menyambut HUT gereja dan nanti sekaligus untuk pelantikan penatua maupun diaken. Begitu pula untuk persiapan nanti Natal dan tutup tahun. Demikian warta dari kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu sekalian, sedikit tambahan dari panitia nominasi melaporkan proses yang berlangsung selama ini. Yang pertama Bapak Ibu, hasil seperti yang sudah diumumkan oleh Pak Heri tadi. Sedikit tambahan adalah bahwa kemarin itu pada saat pelaksanaan jemaat yang dapat dipilih jumlahnya 71 orang. Kemudian jemaat yang bersedia dipilih dan saya ulangi lagi, jemaat yang dapat dipilih artinya yang bersedia dipilih dan memenuhi syarat itu ada 71 orang. Kemudian jemaat yang punya hak untuk memilih di total itu ada 121 orang. Ada 121 orang. Lalu yang menggunakan hak pilihnya itu ada 117 orang. 4 orang tidak menggunakan hak pilihnya. Jadi bisa dikatakan partisipasi jemaat itu ada 97%. Ini sebenarnya ada slide-nya gitu, cuman ada sedikit error di atas, belum bisa kami tampilkan. Nggak bisa ya? Oke, tidak apa-apa, saya bacakan saja secara garis besarnya. Oleh karena itu dari kami panitia menyampaikan terima kasih ya kepada Bapak Ibu sekalian jemaat yang sudah berpartisipasi dalam pemilihan kali ini ya, dengan presentasi yang cukup tinggi, 97% mau terlibat. Berarti bisa dikatakan Bapak Ibu dan saudara sekalian punya kepedulian yang tinggi gitu terhadap proses pemilihan ini, terhadap bagaimana kita menemukan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di organisasi kepengurusan dari gereja ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada jemaat untuk partisipasinya. Tuhan, saatnya kita akan memberikan sebagian berkat yang Tuhan berikan pada kita. Nanti untuk silahkan untuk petugas kolektan bisa maju ke depan, dibantu untuk mengedarkan kantong untuk kolektor. Silahkan Ibu Murni, Bu Nini, oh ya Ci, ini silahkan. Pak Sega bisa berdoa untuk sembahnya. Kita bersama-sama berdoa, memberikan persembahan kita kepada Tuhan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau telah memberkati semua kami. Engkau telah memberkati pekerjaan, keluarga, anak-anak kami, dan seluruh hidup kami, kerohanian kami. Dan saat ini Bapa, di tengah-tengah ibadah ini, kami akan memberikan persembahan syukur kami sebagai bentuk wujud penghormatan, pemujaan, peninggian kami kepada Allah kami yang telah menyertai dan memberkati, melindungi, dan memberikan kami waktu demi waktu untuk bisa tetap eksis, dan tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Karena itu Bapa, terimalah persembahan kami agar boleh digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan setiap pelayanan-pelayanan kami bersama di tempat ini di GKMI Progo. Terpuji Engkau Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian, ku bawa syukurku. Bawa syukurku
Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk segala proses yang telah Tuhan percayakan di dalam hidup kami, baik di dalam pribadi kami maupun di dalam komunitas dan di dalam organisasi, di dalam gereja kami. Kami bersyukur kehidupan yang Engkau berikan Bapa. Tetapi juga kami bersyukur ya Tuhan atas proses pemilihan panatua dan diaken yang telah berjalan dengan baik, dan kami telah mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang baik. Dan biarlah partisipasi dari seluruh jemaat yang telah mempercayakan pelayanan-pelayanan ini kepada setiap diaken terpilih dan panatua terpilih adalah menjadi momen yang baik, karena kami melihat ada dukungan, karena ada partisipasi. Kami melihat ada kebersamaan karena ada kesatuan hati. Oleh karena itu Bapa, biarlah setiap diaken dan panatua yang terpilih menjadi fasilitator bagi semua ide, bagi semua wacana atau sumbangsih dari jemaat, dikelola di dalam sebuah bentuk organisasi yang ada, dan nantinya Bapa, kami akan membuat kemajelisan. Kami berdoa untuk rencana pelantikan pada tanggal 27 nantinya, bersamaan dengan kami merayakan ulang tahun gereja kami yang ke-24 tahun sejak kami didewasakan. Kami terus berdoa kiranya Tuhan memberkati. Sebentar nanti setelah ibadah ini Bapa, panitia bersama dengan koordinator penata layanan akan mengumpulkan kami untuk memikirkan bersama. Beri kesehatian kepada kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang bisa hadir di gereja kami setiap hari Minggu, tetapi juga yang tidak memungkinkan oleh karena kondisi dan keberadaan mereka masing-masing. Kami percayakan dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau bersama-sama memberkati kami, pekerjaan keluarga, kehidupan kami, kerohanian kami. Bahkan ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini kami bersyukur karena terus ada kesempatan demi kesempatan untuk kami selalu giat di dalam doa, di dalam merenungkan firman Tuhan, di dalam bersekutu dan dalam beribadah. Kami dengar di sekeliling kami, pandemi ini Tuhan mulai diberlakukan pembatasan-pembatasan, khususnya bagi provinsi yang bertetangga dengan kami di Jakarta. Tuhan, biarlah kondisi ini Bapa boleh mereka tanggung bersama, khususnya anak-anak Tuhan yang ada di Jakarta, bahwa tidak sedikit yang mungkin tidak setuju, tetapi demi kebaikan bersama. Dan kami berdoa untuk Jawa Tengah, kiranya Tuhan berkati. Di beberapa daerah Tuhan yang kami dengar, baik di daerah Pati sekitarnya, di daerah Semarang, di daerah Solo, dan di mana saja ya Tuhan, kami berdoa Tuhan yang akan melindungi kami, Tuhan menolong kami, bahkan seluruh Indonesia ini Bapa. Ada banyak provinsi-provinsi yang juga sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami percayakan dalam tangan-Mu, Tuhan yang akan mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Dan Tuhan, biarlah melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, bukannya kami menyalahkan Tuhan, bukannya kami membenci Tuhan, tetapi kami semakin mengerti dan merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Bisa jadi Engkau menegur kami, bisa jadi Engkau menaikkan kelas kami, bisa kami Engkau menumbuhkan kerohanian kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk beberapa jemaat-jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk saudari kami Kris di kehamilan atau di usia kandungannya yang sudah tua. Kami percayakan dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau memberkati bersama dengan suaminya Theo
Dan kiranya Tuhan Engkau berikan persalinan yang baik, persalinan yang lancar, yang normal pada hari hanya nantinya. Mungkin menunggu beberapa bulan atau beberapa minggu ke depan. Tak lupa kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang membutuhkan dukungan doa. Oleh karena membutuhkan keturunan, memerlukan keturunan, kami berdoa dalam nama Yesus, bukakan kandungan mereka Tuhan. Dan Engkau berkati itu, sehingga segala doa dan pergumulan mereka Engkau jawab. Demikian juga untuk jemaat-jemaat kami yang sudah melahirkan, Tuhan memberkati. Biarlah anak-anak mereka menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk semua kami yang ada di tempat ini, kesehatan setiap kami, baik yang masih muda, yang sudah dewasa, maupun juga yang sudah senior. Tuhan, senantiasa kami kembalikan kepada Engkau, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati, Tuhan tolong. Biarlah bangsa ini Tuhan, di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang ada, baik ekonomi, pertahanan, keamanan, ketertiban, dan lain-lain sebagainya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberi kekuatan, berikan kepada kami punggung yang kuat, agar kami bisa memangku dan kami bisa membawa setiap beban ini, dan kami tetap bersukacita karena ada Tuhan bersama kami. Kami berdoa untuk sinode kami yang saat ini sedang membangun kantor sinode yang baru, sudah 60% telah jadi Bapak, dan kami boleh melihat beberapa gambar yang sudah diedarkan di media sosial, bentuk dan juga kegunaan dari kantor sinode ini. Kami sungguh bersyukur karena begitu indah, begitu baik, dan kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan ke depan. Dana yang dibutuhkan yang hampir 22 M, kami serahkan dalam tangan. Tuhan berikan kekuatan kepada panitia, biarlah anggaran ini boleh terkumpul bersama selama tahun 2020 bahkan tahun 2021 nantinya. Kami percayakan dalam tangan-Mu setiap gereja-gereja lokal yang ada, agar mendukung di dalam setiap keputusan-keputusan bersama kami. Kami berdoa untuk Berita GKMI, kami berdoa untuk Kristoferus, kami berdoa untuk PIPKA, dan demikian juga kami berdoa untuk MTS dan semua lembaga-lembaga, departemen-departemen yang ada di bawah sinode kami. Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan, baik secara umum dan terutama GKMI yang menyelenggarakan kebaktian online atau tidak online. Tuhan memberkati jemaat-jemaat, biarlah mereka tidak terlena, tetapi mereka tetap memuliakan Tuhan di dalam setiap keadaan masa-masa pandemik ini. Terima kasih Tuhan. Kami tak lupa berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang berulang tahun, anak Nino, untuk Bapak Setiono, dan untuk Ibu Indah. Tuhan, Engkau berkati, beri kesehatan, umur yang panjang, anugerahkan kepada mereka, tetapi sukacita dan demikian sejahtera yang dari Tuhan anugerahkan kepada mereka dalam kehidupan berkeluarga dan kerohanian mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami segera akan meninggalkan tempat ini dan kami selalu memuji nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita pulang, kita bawa firman Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang membawa damai, yang membawa kedamaian dimanapun kita berada. Pulanglah dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak dan Roh
jemaat saya persilahkan duduk kembali saat teduh untuk semua kita. Dan Tuhan Yesus memberkati. Yang tergabung dalam panitia jangan lupa tinggal sebentar kita akan rapat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.